Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Fauzan, jurusan Teknik Mesin Untirta angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran pompa sentrifugal dari sejarah, definisi, serta prinsip kerjanya. Sejarah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal secara resmi ditemukan oleh Denis Papin pada tahun 1689 dan semenjak itu banyak dipakai di Eropa. Lebih dari 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1800-an, pompa ini mulai digunakan di benua Amerika. Pada awalnya, pompa sentrifugal dikenal sebagai baling-baling Archimedean, di mana pengguna head dari pompa ini masih sangatlah rendah dan fluida yang dialirkan oleh pompa ini cenderung agak kasar pada banyak campuran benda padat hingga sampah. Pada zaman dahulu, pompa yang kerap dipakai juga yang berupa jenis pompa positif displacement. Semenjak munculnya penemuan listrik dan kemudian meledaknya revolusi industri, pompa sentrifugal juga ikut mendapatkan kepopuleran, khususnya saat sudah ada pengembangan motor elektrik yang memiliki kecepatan tinggi meski pembakaran ruangan hingga turbin uap. Berbagai perkembangan teknologi ini membuat pompa sentrifugal bisa dioperasikan menjadi lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Hingga sekarang lumayan canggih-canggih juga pompa sentrifugal. Ya, lanjut pengertian. Pompa sentrifugal merupakan salah satu jenis pompa dinamik. Pompa sebagai salah satu mesin aliran fluida hidrolik pada dasarnya digunakan untuk memindahkan fluida ke tempat dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan fluida yang dipindahkan tersebut. Pompa akan memberikan energi mekanik kepada fluida kerjanya. Dan energi yang diterima fluida digunakan untuk menaikkan tekanan dan melawan tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran-saluran instalasi pompa. Prinsip kerjanya. Nah, ini ada gambar pompa sentrifugal. Secara singkat, prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu merubah energi mekanis dari penggerak menjadi energi kecepatan kinetis. Fluida melalui sudut pompa atau sudut pompa. Kemudian merubah energi kinetik menjadi energi potensial atau tekanan cairan. Melalui komponen fluid atau diffuser, alasan utama digunakan jenis pompa ini dibanding jenis pompa lainnya adalah karena pompa sentrifugal memiliki tingkat fleksibilitas dan kehandalan yang lebih tinggi. Dari gambar ini, kalau dijelaskan secara singkat, ini adalah intake atau suction pipe. Jadi di sini ini input dari fluida. Jadi bilang begitu, ini input dari fluida. Jadi ketika mesin ini berputar, dinamo berputar, otomatis
impeller yang ada di dalam ruang ini akan berputar juga. Jadi menimbulkan suction pada suction pipe ini atau enggak. Jadi di suction pipe ini itu pompa itu menghisap fluida dari sumber atau biasa disebut dengan deep well kalau di gedung tinggi ya, deep well. Terus dialirkan melalui delivery pipe ini. Ini outputnya dan dapat ditampung di reservoir nantinya. Kurang lebih seperti itu kalau digambarkan dari gambar ini, dijelaskan dari gambar ini maksudnya. Kita lanjut hasil praktikum. Pada perhitungan yang didapatkan saat melakukan pengujian di waktu 20 second, 40 second, dan 60 second, serta 80 second, maka hasil efisiensi akan mengalami kenaikan dari setiap jenis, baik seri, single, dan paralel. Seperti pada perhitungan di pompa single, efisiennya adalah 3,36%, 7,51%, 8,50%, dan 8,862%. Pada grafik yang dihasilkan dari perbandingan antara pompa single dan seri, maka akan selalu mengalami kenaikan yang dimana pada paralel memiliki ketinggian maksimum di titik 0,000205 dan single di titik 0,000195. Dan kita masuk ke implementasi pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal itu biasanya digunakan di gedung-gedung bertingkat untuk untuk menghasilkan debit air, untuk menghasilkan pemasukan air bersih pada gedung-gedung bertingkat, universitas, pabrik, macam itu. Soalnya pompa sentrifugal itu biasanya digunakan untuk keperluan air bersih yang tingkatnya tinggi. Jadi apabila di rumah-rumah warga itu jarang sekali atau bisa dibilang mustahil kalau pakai pompa sentrifugal, biasanya pakai jet pump yang lebih kecil gitu. Soalnya pompa sentrifugal ini bisa dibilang pompa yang digunakan untuk menghasilkan air yang kebutuhannya banyak gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu implementasi pompa sentrifugal. Ya. Terima kasih. Mungkin seperti itu saya dapat menjelaskannya. Apabila banyak kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Bila terdapat kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik saya seorang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.